Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan dampak perkembangan teknologi bagi manusia, sumber daya alam, serta lingkungan hidup. Oke, langsung saja. Peranan dan dampak perkembangan teknologi bagi manusia. Yang pertama ada dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, baik teman, keluarga yang berada sangat jauh dengan kita melalui handphone. Yang berikut kita akan lebih mudah mendapatkan informasi secara lengkap dan akurat melalui internet. Yang berikut ada dampak negatif dari bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang berikut semakin meningkatnya cybercrime. Oke, yang berikut dalam bidang ekonomi dan industri. Ya, ada dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan juga terjadinya industrialisasi. Yang berikut produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dampak negatif dari bidang ekonomi dan industri ini melahirkan sikap konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang melahirkan generasi yang kurang secara moral, yang bersifat konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Oke, yang berikut bidang sosial dan budaya. Perbedaan kepribadian pria dan wanita, banyak sekali pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan, dalam dunia bisnis, bahkan dalam dunia politik. Yang berikut ada dampak negatifnya. Semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Kalian komputer pada kebanyakan rumah tangga dengan golongan menengah ke atas merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Program internet, baik email, chatting, membuat orang asik dengan kehidupannya sendiri. Yang berikut dalam bidang pendidikan. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi siswa dapat mencari sendiri materi melalui internet dan mempelajarinya. Kemudian muncul metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang berikut ada dampak negatif dari bidang pendidikan, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang berikut, pemanfaatan iptek harus senantiasa mempertimbangkan unsur lingkungan hidup. Artinya pemanfaatannya harus sejauh mungkin ramah lingkungan. Yang berikut dampak iptek bagi lingkungan. Iptek memegang peranan penting bagi negara-negara yang berkembang dalam proses peningkatan standar hidup, kesejahteraan, dan melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kemajuan iptek saat ini mungkin terjadi masalah bagi lingkungan hidup, seperti halnya kerusakan-kerusakan pada lingkungan. Musibah yang terjadi seperti banjir besar, tanah longsor, polusi udara dan air, penumpukan sampah, serta pencemaran lingkungan akibat limbah industri, serta banyaknya satwa yang terancam habitatnya. Oleh sebab itu, pemanfaatan iptek harus senantiasa mempertimbangkan unsur lingkungan hidup, artinya pemanfaatannya harus sejauh mungkin ramah lingkungan. Yang berikut dampak iptek bagi sumber daya alam. Ini saya akan menjelaskan tiga. Yang pertama ada tanah. Dampak positifnya yaitu tanah merupakan tempat manusia hidup. Tanah selain digunakan oleh manusia untuk tempat mendirikan bangunan seperti rumah, tetapi digunakan juga untuk lahan pekerjaan. Misalnya bagi para petani yang memanfaatkan lahan tanah yang luas untuk bercocok tanam. Dengan perkembangan iptek, kini pertanian telah menggunakan teknologi modern. Contohnya yang bisa kita lihat yaitu
penggunaan traktor sebagai alat pembajak sawah yang di zaman dahulu belum ada dan masih menggunakan kerbau atau hewan kerbau yang membajak sawah atau lahan mereka. Yang kedua adalah air. Air merupakan sumber daya alam penting bagi manusia. Secara alami, manusia dapat memperoleh air dari mata air, sungai, dan danau yang merupakan air permukaan umum. Rakyat yang di lapisan bawah pada umumnya mengkonsumsi air di permukaan umum karena tersedia di alam, sehingga dapat diperoleh secara mudah dan gratis. Dengan pengalaman dan kecerdasannya, manusia membuat sumur dekat dengan tempat tinggal mereka. Mula-mula dengan membuat lubang di mana air bawah tanah tertampung, kemudian membuat sumur yang mempergunakan pompa tangan yang kerjanya mekanis. Sekarang dengan pompa listrik yang memanfaatkan energi listrik, sehingga tenaga manusia tidak dipakai lagi. Yang berikut ada udara. Udara merupakan kebutuhan lain untuk makhluk hidup terdapat di atmosfer. Komposisi gas dalam udara terutama terdiri dari oksigen sekitar 20%, karbon dioksida 0,03%, serta air yang bergantung pada daerahnya. Komponen-komponen tersebut merupakan bahan baku bagi kehidupan organisme. Dalam dunia kedokteran, udara sangat penting untuk mengisi tabung oksigen yang digunakan untuk membantu pernapasan pasien. Sekian penjelasan dari saya mengenai dampak dan peranan iptek bagi manusia, lingkungan hidup, serta sumber daya. Terima kasih.